Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Konsep Biaya dan Akuntansi Biaya yang beranggotakan Selamat Alfarisi Hermawan, Syarif Hidayatullah, dan Ulil Amri. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konsep biaya. Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh individu atau perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa. Ini meliputi biaya produksi, operasional, dan administratif yang terkait dengan aktivitas bisnis atau kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bisnis, biaya dapat dibagi menjadi biaya tetap yang tetap dalam jumlah tertentu, tidak peduli seberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi, dan biaya variabel yang berubah seiring dengan tingkat produksi atau aktivitas. Baik, kita ke materi selanjutnya, penggolongan biaya berdasarkan klasifikasi biaya. Biaya dapat digolongkan berdasarkan berbagai klasifikasi tergantung pada tujuan analisis atau pengelompokan yang diinginkan. Beberapa penggolongan biaya yang umum meliputi berdasarkan fleksibilitas, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah dalam jumlah tertentu meskipun tingkat produksi atau aktivitas berubah. Contoh, sewa fasilitas tetap. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah seiring dengan perubahan tingkat produksi atau aktivitas, contohnya bahan baku. Berdasarkan perilaku, biaya langsung atau direct cost, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke produk atau layanan tertentu, contoh bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ke produk atau layanan tertentu dan memerlukan alokasi, contohnya biaya overhead. Baik, yang selanjutnya berdasarkan fungsi, yaitu biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan pembuatan barang atau jasa, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Biaya operasional, biaya yang terkait dengan operasi harian suatu perusahaan, termasuk biaya penjualan, pemasaran, dan administrasi. Yang selanjutnya adalah berdasarkan identifikasi, yaitu biaya historis, adalah biaya yang telah terjadi dan dicatat dalam masa lalu. Yang kedua, biaya terprogram, biaya yang telah direncanakan untuk masa depan. Yang ketiga, biaya standar, yaitu biaya yang telah ditetapkan sebagai standar atau standar untuk suatu aktivitas produk. Baik, yang selanjutnya berdasarkan keputusan, yaitu yang pertama biaya relevan, biaya yang berpengaruh pada pengambilan keputusan tertentu. Yang kedua, biaya irrelevan, biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan tertentu. Jadi kesimpulannya adalah pemahaman tentang klasifikasi biaya ini membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen adalah 3 aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan informasi perusahaan. Berikut adalah hubungan ketiganya. Yang pertama, akuntansi keuangan adalah bertujuan untuk memberikan informasi finansial kepada pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Jadi fokus utama akuntansi keuangan adalah pada pelaporan hasil keuangan secara agregat termasuk pendapatan biaya, laba, dan aset serta kewajiban perusahaan. Baik, yang kedua, akuntansi biaya. Tujuannya adalah digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengontrol biaya dalam proses produksi atau pemberian layanan. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam mengolah efisiensi biaya dan menentukan harga produk atau layanan yang tepat. Jadi akuntansi biaya fokus pada perincian biaya produksi, biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Tujuannya adalah dirancang untuk memberikan informasi kepada manajemen internal
agar dapat membuat keputusan operasional, perencanaan strategis, dan pengendalian aktivitas perusahaan. Jadi, akuntansi manajemen mencakup laporan khusus yang tidak selalu diperlukan dalam akuntansi keuangan, seperti laporan biaya varian, analisis anggaran, dan laporan kinerja departemen. Ini membantu manajer dalam mengelola sumber daya lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi biaya dan akuntansi manajemen adalah subset dari akuntansi keuangan yang lebih luas. Akuntansi keuangan memberikan gambaran keseluruhan kinerja perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal. Sementara akuntansi biaya dan akuntansi manajemen lebih berfokus pada pengelolaan internal dan pengambilan keputusan. Semua tiga jenis akuntansi ini bekerja bersama-sama untuk memberikan informasi yang komprehensif dan berguna bagi manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis selalu mengalami perubahan yang konstan, dan perubahan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek operasi perusahaan. Beberapa perubahan lingkungan bisnis yang umum meliputi: yang pertama, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi yang cepat dapat mengubah cara bisnis dijalankan. Perusahaan harus beradaptasi dengan teknologi atau menggunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk. Yang kedua, perubahan pasar. Perubahan pasar, preferensi konsumen, perilaku belanja, atau persaingan pasar dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Baik, yang ketiga, perubahan regulasi. Peraturan dan kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi. Yang keempat, perubahan sosial dan demografis. Perubahan dalam demografi populasi, nilai-nilai sosial, atau tren budaya dapat mempengaruhi permintaan untuk produk atau layanan tertentu. Yang kelima, perubahan lingkungan. Kesadaran akan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi tuntunan terhadap bisnis yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keenam, perubahan politik dan ekonomi. Peristiwa politik seperti pemilihan umum, konflik internasional, atau fluktuasi ekonomi dapat memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi dan bisnis. Baik, yang ketujuh, perubahan tenaga kerja. Perubahan dalam tenaga kerja seperti mobilitas pekerja atau kekurangan keterampilan tertentu dapat mempengaruhi kebijakan perekrutan dan retensi karyawan. Yang kedelapan, perubahan kompetensi. Perusahaan harus selalu memantau pesaing mereka dan beradaptasi dengan strategi yang kompetitif untuk tetap relevan di pasar. Baik, jadi kesimpulannya adalah menghadapi perubahan lingkungan bisnis, bagian penting dari manajemen strategis perusahaan yang dapat mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini lebih mungkin untuk tetap berkelanjutan dan sukses dalam jangka panjang. Baik, untuk materi selanjutnya, akuntansi biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengukur dan melaporkan biaya produksi mereka. Berikut adalah beberapa ciri khas akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, pemisahan biaya. Dalam akuntansi biaya tradisional, biaya produksi dibagi menjadi 3 kategori utama: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya tetap dan biaya variabel. Akuntansi biaya tradisional membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dianggap tetap dalam jumlah tertentu, sementara biaya variabel berubah seiring dengan volume produksi. Baik, yang ketiga, sistem anggaran. Perusahaan sering menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian biaya. Yang keempat, menghitung harga pokok. Salah satu tujuan utama akuntansi biaya tradisional adalah menghitung harga pokok produk. Yang kelima, laporan biaya produk. Akuntansi biaya tradisional menghasilkan laporan biaya produk yang mencakup rincian biaya untuk setiap produk atau kelompok produk yang diproduksi. Yang keenam, fokus pada laporan keuangan, yaitu informasi yang dihasilkan dari akuntansi biaya tradisional sering digunakan dalam laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi dan neraca. Jadi, meskipun akuntansi biaya tradisional telah digunakan secara luas, pendekatan ini memiliki beberapa kritik.
Kritik terutama muncul karena kurangnya akurasi dalam mengalokasikan biaya overhead dan kurangnya fokus pada informasi non-keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang telah beralih metode akuntansi biaya yang lebih modern seperti activity based costing yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana biaya overhead dialokasikan ke produk atau layanan. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu akuntansi biaya kontemporer. Adalah pendekatan yang lebih modern dalam mengukur dan mengelola biaya dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa ciri khas akuntansi biaya kontemporer. Baik, yang pertama, activity based costing adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam akuntansi biaya kontemporer ini. Ini memecah biaya overhead pabrik menjadi aktivitas yang lebih kecil dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan oleh produk atau layanan. Dengan demikian, ABC memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap penyebab biaya. Baik, yang kedua yaitu penekanan pada analisis nilai. Akuntansi biaya kontemporer sering menggabungkan analisis nilai yang membantu dalam memahami apakah aktivitas komponen biaya tertentu memberikan nilai tambah kepada produk atau pelanggan. Baik, yang ketiga biaya hidup produk atau life cycle costing. Pendekatan ini mempertimbangkan biaya produk dari awal perancangan hingga akhir pemrosesan, termasuk biaya pemeliharaan dan pemusnahan. Yang keempat, akuntansi aktivitas atau activity based accounting. Selain menghitung biaya produk, akuntansi biaya kontemporer juga dapat melibatkan akuntansi aktivitas yang lebih luas. Yang kelima, informasi. Teknologi informasi. Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data biaya dengan lebih cepat dan akurat. Yang keenam, peran manajemen yang aktif. Akuntansi biaya kontemporer mendorong manajemen untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis biaya. Yang ketujuh, fokus pada pelanggan. Mengukur dan memahami biaya yang terkait dengan pelanggan, pelayanan pelanggan atau segmen pasar tertentu adalah bagian penting dari akuntansi biaya kontemporer ini. Jadi, kesimpulannya adalah akuntansi biaya kontemporer bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih relevan, akurat, dan komprehensif kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini memainkan peran kunci dalam strategis bisnis yang berkelanjutan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Baik, sekian presentasi dari makalah kelompok 1. Saya Salman Al-Farisi Hilmawan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.